Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan tentunya apa pelajaran kita hari ini? Quran Hadis kelas 3. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada semester 1 atau ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan kali ini kita tetap menggunakan model pembelajaran online atau dengan daring dalam jaringan atau bisa disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya kita masih di rumah aja. Tetap sehat semuanya anak-anakku sekalian dan tetap semangat. Kali ini saya Ustadz Munte tentunya akan memberikan bagaimanakah cara pembelajaran model online dan model pembelajaran online sebagai berikut. Yang pertama anak-anakku sekalian, dalam pelajaran Quran Hadis ini kita akan belajar membaca. Ya, saya akan membacakan, memberikan contoh bagaimana cara membaca salah satu surat ataupun bacaan hadis. Dan nantinya anak-anakku sekalian akan saya mintakan berlatih mengulangi apa yang saya baca. Lalu tugasnya apa? Nanti akan ada tugas yaitu merekam suara Anda atau audio, atau bisa juga nanti sesuai materinya, saya minta Anda menggunakan video, membaca, atau menghafalkan surat atau materi yang diberikan pada saat itu. Jadi tugasnya biasanya menggunakan mengirim audio atau video. Berikutnya, metodenya apa atau modelnya? Yaitu kita akan memulai terjemahan. Akan saya contohkan videonya nanti bagaimana terjemahan suatu materi tersebut. Lalu tugasnya tetap sama audio dan video atau video antara satunya biasanya. Berikutnya yaitu menulis. Kita akan menulis materi hari itu, surat apa, hadis apa akan ditulis, tapi sebelumnya akan saya berikan contoh terlebih dahulu untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana tulisannya? Apakah tulisan Arabnya di atas garis, sejajar dengan garis, atau di bawah garis, sesuai dengan nanti ada contoh yang akan saya berikan panduannya. Dan itu Anda diikuti, nah, nanti penilaiannya akan saya lihat melalui hasil tugas Anda atau anak-anak sekalian yang di buku ditulis tadi belajarnya, hasilnya dipoto bisa berupa foto JPG ataupun PDF. Itu monggo, bagaimana baiknya, bagaimana kebiasaan anak-anakku dalam menulis. Berikutnya, yaitu uji kompetensi. Uji kompetensi itu ialah nanti akan saya uji anak-anakku, karena nanti setelah menulis ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat atau hadis, atau pengertian-pengertian tentang hukum-hukum tajwid. Nanti akan saya ujikan, baik dari membaca terjemahan menulis, berupa ujiannya apa? Yaitu berupa lisan maupun tulisan. Bentuknya apa? Bentuknya nanti kalau seandainya pilihan ganda, saya akan berikan melalui Google Form. Jadi Google Form itu nanti akan saya berikan linknya, anak-anak akan mengisi dari link tersebut, di dalamnya nanti ada soal, mengisi
sesuai dengan apa yang dimintakan di Google Form. Dan melalui Google Form ini efektif. Karena apa? Hasil dari jawaban anak-anak bisa langsung diketahui berapa skornya. Atau kalau seandainya tugasnya, ujiannya atau tesnya melalui buku LKS, atau saya berikan soal melalui foto, atau saya berikan soal melalui audio, maka anak-anak sekalian, nanti hasil jawabannya silahkan difoto dan dikirimkan ke saya. Nah, itu model tulisan. Bagaimana kalau modelnya lisan, uji lisan ataupun kemampuan lisan, hafalan, nanti akan coba saya berikan modelnya bisa berupa audio, rekaman audio, atau saya langsung video call. Saya akan uji, saya akan tanya beberapa hal, dan nanti anak-anak bisa langsung menjawab secara live. Ini dia model pembelajaran online. Sudah nggih? Sudah perhatikan? Maka kita lanjutkan untuk materi ajar kita, Quran Hadis kelas 3 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ini dia materi pembelajaran Quran Hadisnya. Yang pertama, kita akan membahas bab 1 surat Al-Fatihah. Apa saja yang kita bahas di dalamnya? Yang pertama yaitu bagaimana cara membacanya atau bacaan surat Al-Fatihah. Nanti akan saya berikan contoh di dalam video pembelajaran setiap babnya atau setiap materi-materi hariannya. Lalu, bagaimana terjemahannya? Nanti akan saya beri contoh dan anak-anak mengikutinya berlatih di rumah. Lalu bagaimana menulis surat Al-Fatihah? Jadi nanti akan saya berikan contoh cara penulis atau tata cara panduan penulisan yang benar. Nanti anak-anak bisa mencontohnya, menulisnya di dalam buku tulis. Dan berikutnya yang D, yaitu kita akan membahas, memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Jadi kandungan surah Al-Fatihah itu akan kita pelajari, akan saya jelaskan, dan anak-anak silakan nanti dipahami, biar tahu, oh ternyata inilah makna atau kandungan dari isi surat Al-Fatihah. Berikutnya, yang terakhir nanti yaitu hikmah apa yang kita ambil dari turunnya surah Al-Fatihah tersebut. Dan dalam setiap bab akan ada namanya uji kemampuan atau uji kompetensi, baik berupa lisan maupun tulisan. Ini dia bab yang pertama, surah Al-Fatihah. Ingat-ingat, surat Al-Fatihah. Kita ada 6 bab. Untuk bab yang kedua, yaitu surat An-Nas. Apa yang kita pelajari? Bagaimana cara bacaannya, menerjemahkannya, cara menulisnya, apa isi kandungan surah An-Nas, dan juga apa hikmah yang kita ambil dari surat An-Nas. Ini bab yang kedua, dan dilanjutkan juga dengan terakhir adalah uji kemampuan atau uji kompetensi. Bab yang ketiga, yaitu surat Al-Falaq. Kita akan belajar bagaimana bacaan surah Al-Falaq, terjemahannya itu apa, bagaimana cara menulisnya, dan juga apa kandungan dari surah Al-Falaq. Dan yang terakhir nanti adalah hikmah apa yang kita dapatkan dari surat Al-Falaq untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi ya. Bab yang keempat, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu bagaimana cara membacanya? Nanti akan saya contohkan dan diikuti dan berlatih anak-anak sekalian. Terjemahannya bagaimana? Akan saya contohkan juga. Cara menulisnya, isi kandungan surah Al-Ikhlas, dan juga hikmah apa yang kita dapatkan dari surat Al-Ikhlas. Ini bab yang keempat. Bab yang kelima, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Ini hukum tajwid. Apa yang kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang pengertian qalqalah, apa-apa saja huruf qalqalah, macam-macam dan contoh-contoh qalqalah itu apa.
Jadi tajwid, hukum tajwid qalqalah itu apa saja nanti ada bagian-bagiannya. Akan kita jelaskan pada materi yang ke bab kelima. Dan bagaimana kita menerapkan bacaan qalqalah di dalam qiraatil Quran. Dan juga yang terakhir nanti tetap uji kemampuan atau tes lisan maupun tulisan. Adapun bab yang terakhir yaitu bab ke-6. Hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita akan belajar, akan mengetahui tentang hadis atau sunnah Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW. Bagaimana cara membacanya, apa bacaannya, lalu apa terjemahannya, bagaimana menulisnya, dan juga apa isi kandungan dari hadis keutamaan sholat berjamaah. Dan tentunya diakhiri dengan uji kemampuan. Demikian anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran kita di semester 1. Dan tentunya nanti ada beberapa ulangan-ulangan ataupun tes, ujian, baik nanti di penilaian di tengah semester mungkin akan kita adakan. Mungkin pada bab 3 nanti setelah bab 3 kita akan adakan penilaian tengah semester. Dan juga nanti setelah bab terakhir tentunya kita akan ada penilaian akhir semester ataupun PAS. Dan ini semuanya akan kita jalani insya Allah sampai bulan Desember awal. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan bisa dimengerti tentang materi modelnya dulu. Ya tadi menulis apa yang perlu di-store, lalu membacanya apa yang perlu di-store. Kalau bisa terjemahan, audio dan videonya, foto, juga nanti bagaimana model-model ujian tesnya. Dan materi pembelajaran kita saya ulangi lagi, bab 1 surah Al-Fatihah, bab 2 surah An-Nas, bab 3 surah Al-Falaq, dan bab 4 surah Al-Ikhlas, bab 5 hukum bacaan qalqalah, dan yang terakhir adalah hadis tentang keutamaan sholat jamaah. Mudah-mudahan mengerti anak-anak, mudah-mudahan mengerti semuanya. Tetap semangat, tentunya jangan lupa anak-anakku rajin beribadah. Untuk apa? Untuk menambah yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak belajar biar kita dapat mengolah otak kita dan tentunya rajin-rajin berolahraga untuk menambah kesemangatan dan kesehatan kita. Ingat anak-anakku sekalian, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa penutup. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat anak-anakku, kita masih dalam masa pandemi, tentunya tetap jaga protokol kesehatan untuk kita semua. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat. Dan akhirul kalam aqul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.